Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irza Notami Auliasari dengan NIM 21-2020-341 dari kelas MG103E Komunikasi Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi bisnis, beserta tentang basic principle tenses of business writing. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Pengertian ini menurut James A.F. Stoner. Kemudian pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan sebuah pertukaran ide, informasi, pendapat, serta perasaan terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, nasional, serta internasional pada dua orang yang berada di lokasi dan waktu yang sama. Secara umum, komunikasi antar pribadi akan berlangsung dengan percakapan tatap muka, akan tetapi hal ini bisa berupa dialog, telepon bila individu terhubung secara emosional. Kemudian yang kedua ada business communication atau komunikasi bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi atau ide, opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Kemudian di sini akan membahas perbedaan komunikasi interpersonal dan komunikasi bisnis. Yang pertama, berdasarkan orientasi atau tujuan. Komunikasi antar pribadi biasanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dan komunikasi bisnis tentang kepentingan bisnis. Kemudian mengenai pokok bahasan, biasanya komunikasi antar pribadi membahas tentang masalah pribadi dan komunikasi bisnis tentang masalah bisnis. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bahasa yang digunakan, komunikasi antar pribadi bisa menggunakan bahasa informal atau bahasa campuran. Untuk komunikasi bisnis harus menggunakan bahasa yang formal dan baku. Kemudian berdasarkan format penulisan, untuk komunikasi antar pribadi tidak ada standar atau fleksibel dan komunikasi bisnis memiliki standar. Berikut juga dengan gaya penulisannya. Untuk berdasarkan kertas surat, komunikasi antar pribadi tanpa kop surat dan komunikasi bisnis dengan kop surat. Tentang stempel atau cap, komunikasi antar pribadi tanpa stempel dan komunikasi bisnis menggunakan stempel. Contohnya, komunikasi antar pribadi adalah surat keluarga dan komunikasi bisnis adalah surat bisnis. Kemudian kita akan membahas tentang komunikasi yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya tanpa perantara. Untuk komunikasi tertulis, merupakan komunikasi yang menggunakan media tertulis seperti surat, email, surat elektronik, dan media tulisan lainnya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung, dan komunikasi tertulis untuk penggunaannya itu sendiri dapat digunakan saat membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Kemudian kita masuk kepada perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang pertama tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan memerlukan umpan balik segera, tidak memerlukan catatan permanen dan menginginkan interaksi antar komunikan. Kemudian komunikasi tertulis memerlukan catatan permanen sebagai referensi, meminimalkan distorsi, informasi yang didapatkan kompleks. Bila perlu, tanggapan segera bisa melalui email atau fax, dan bila tidak perlu tanggapan segera bisa melalui surat atau memo. Kemudian, saluran dan media komunikasi. Untuk komunikasi lisan itu sendiri dapat melalui telepon, face-to-face, atau audio tape, dan video tape, serta telekonferensi. Untuk komunikasi tertulis menggunakan surat,
memo, proposal, surat elektronik atau email, surat reguler dan surat khusus, dan juga faksimil. Kemudian, bagian yang terpenting juga adalah mengenai business writing atau menulis bisnis. Penulisan bisnis artinya adalah menulis yang digunakan dalam lingkungan profesional, termasuk surat, email, memo, proposal, laporan pemberitahuan, dan korespondensi lainnya untuk keperluan bisnis perusahaan. Dalam penulisan bisnis, kita memerlukan basic principle tendencies of business writing atau 10 prinsip dasar penulisan bisnis. Yang pertama adalah complete. Put all the relevant information in a logical order to make complete sense. Artinya, kita harus menulis dengan lengkap dengan semua informasi yang relevan untuk menjelaskan ide atau poin utama. Kemudian yang kedua adalah concise. If two sentences mean the same thing, you may delete one, and don't make your writing fluffy. Artinya, penulisan kita harus ringkas dan tidak bertele-tele, serta menyatakan informasi yang penting saja. Kemudian yang ketiga ada correct. Check and double-check all the information and make sure everything is accurate and up to date. Artinya, kita harus memberikan informasi yang benar, aktual dan up to date, dan dengan penulisan ejaan yang benar. Kemudian yang keempat ada clear. Don't confuse reader with unclear, fuzzy writing and make your writing transparent. Artinya, penulisan kita harus jelas, transparan, dan mudah dimengerti oleh pembaca kita. Kemudian yang kelima ada concrete. Limit your focus on one or two central ideas in one article. Artinya, penulisan kita harus spesifik dan tidak multitafsir serta tidak memicu adanya ambiguitas atau bermakna ganda, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami tulisan kita. Kemudian yang keenam ada considerate. Structure your article well to make it visually stunning and easy to read. Artinya, penulisan kita harus menarik dan mampu memberikan kesan simpati pada pembaca. Kita dapat menggunakan subjudul atau poin-poin untuk memperjelas tulisan kita. Kemudian yang ketujuh ada courteous. Put your readers first and keep a positive tone always. Artinya, kita harus menggunakan pemilihan kata atau diksi yang sopan dan bersifat positif, sehingga mampu menghargai pembaca. Kemudian yang kedelapan ada conversational. Make your article conversational and interesting. Artinya, kita harus menggunakan kata atau bahasa yang sederhana, digunakan sehari-hari dan umum bagi pembaca kita sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kesembilan ada coherent. Tie your thoughts and ideas together in a logical and meaningful way. Artinya, penulisan kita harus konsisten atau padu antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, terkoneksi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, sehingga penulisan kita itu utuh atau padu. Kemudian yang ke-10 ada credible. Provide valid, up-to-date information to keep your credibility intact. Artinya, penulisan kita harus menyatakan sumber informasi yang valid untuk menjaga kredibilitas tulisan kita dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi bisnis, beserta bagaimana cara kita menulis penulisan bisnis dengan menerapkan tendencies of business writing. Semoga informasi yang saya presentasikan hari ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih.